Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 6 April 2023, dengan judul Menderita dengan bersukacita saat berjalan dengan Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10 dan 11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, pengetahuan tentang kitab suci akan memungkinkan kita untuk mengingat janji-janji Allah yang membesarkan hati, menghibur, dan memperkuat iman. Dalam Testimonies for the Church jilid 5 halaman 578 dikatakan, dalam kehidupan religius setiap jiwa yang akhirnya menang, akan ada pemandangan yang mengerikan, kebingungan, dan pencobaan. Tetapi pengetahuannya tentang kitab suci akan memungkinkan dia untuk mengingat janji-janji Allah yang membesarkan hati, yang akan menghibur hatinya dan memperkuat imannya dalam kuasa yang maha kuasa. Selanjutnya, dalam segala zaman, saksi-saksi yang ditentukan oleh Allah telah menampakkan diri sendiri kepada hinaan dan aniaya karena kebenaran. Contoh-contoh tentang ketabahan manusia ini menyaksikan kesetiaan janji-janji Allah, hadiratnya yang tetap dan anugerahnya yang menopang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila mana kita memeriksa akan kitab suci, Alkitab kita akan mendapati begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab hidup dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam hal-hal yang lain, kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi mereka tetap setia. Mereka tetap percaya akan Allah. Mereka menderita oleh aniaya karena apa? Karena mereka beriman bahwa Allah akan tetap menolong mereka dan kasih-Nya akan tetap sama. Tentu saja kita yang hidup di zaman ini harus lebih banyak memeriksa akan kisah-kisah dalam Alkitab tersebut dan melihat bagaimana contoh-contoh nyata telah ditunjukkan di dalam Alkitab. Misalnya, bagaimana kita melihat tokoh Ayub, seseorang yang begitu tegar, sangat kuat, bukan saja fisiknya yang menanggung beban, mentalnya, jiwanya, psikisnya, semuanya terganggu, tetapi Ayub sangat setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena kebenaran dalam hidupnya bahwa Allah akan menolong dia, bahwa Allah akan tetap mengasihi dia. Satu bukti tentang kesetiaannya. Di poin yang kedua, hanya mata iman saja yang dapat melihat perkara-perkara di seberang waktu untuk menaksir dengan benar harga kekayaan yang kekal. Mereka memberikan kesaksian kepada kuasa iman untuk menahan kuasa-kuasa dunia. Adalah pekerjaan iman untuk berharap pada Allah pada saat yang paling gelap. Untuk merasa walaupun diuji dengan berat dan terombang-ambing oleh angin ribut, karena Bapa kita memegang kemudi. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 485 menegaskan, hanya mata iman saja yang dapat melihat perkara-perkara di seberang waktu untuk menaksir dengan benar harga kekayaan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa iman menentukan akan kesetiaan kita, loyalitas kita, bahkan percaya kita. Ketika kita tetap beriman kepada Tuhan, ketika kita tetap berpegang kepada Tuhan, maka keadaan sulit, pencobaan, hidup yang terombang-ambing tidak akan menghancurkan kita. Kenapa? Karena orang yang beriman akan melihat jauh ke depan kepada kehidupan kekal.
bukan sekedar hidup yang ada di depan mereka, yang berupa kesusahan, tantangan-tantangan hidup, kesulitan, keputusasaan, sakit penyakit, dan seterusnya. Iman menolong kita melihat melampaui waktu, yaitu kehidupan yang akan datang. Poin ketiga, bicarakanlah mengenai janji-janji Allah tentang kerelaan Yesus untuk memberkati. Ia tidak melupakan kita satu saat pun. Hidup yang terbaik, halaman 474-475 mengatakan, karena itu bicarakanlah mengenai janji-janji. Bicarakanlah tentang kerelaan Yesus untuk memberkati. Ia tidak melupakan kita satu saat pun. Walaupun dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan kita, menaruh percaya pada kasih-Nya dan menyembunyikan diri kita dalam Dia, maka perasaan hadirat-Nya akan mengilhamkan suatu kegembiraan yang mendalam dan menenangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tetap menolong kita. Ia telah berjanji akan menyertai kita. Ia telah berjanji akan menuntun kita dan memberkati kita. Oleh sebab itu, ketika ujian datang, ketika persoalan hidup datang, bergembiralah, bersukacitalah. Bahkan ketika aniaya menimpa kita, pastikan iman kita tetap kepada Tuhan. Karena Ia pasti akan menolong kita, memberkati kita, dan memberikan kepada kita solusi yang terbaik. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, pengetahuan tentang kitab suci akan memungkinkan kita untuk mengingat janji-janji Allah yang membesarkan hati, menghibur, dan memperkuat iman. Yang kedua, hanya mata iman saja yang dapat melihat perkara-perkara di seberang waktu untuk menaksir dengan benar harga kekayaan yang kekal. Dan yang ketiga, bicarakanlah mengenai janji-janji Allah tentang kerelaan Yesus untuk memberkati. Ia tidak melupakan kita satu saat pun. Inilah renungan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga kita diberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, kami bersyukur untuk satu kepastian, janji akan Allah telah memberkati kami, menolong kami, menopang kami. Sekali lagi, mohon berkat sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.